Masuknya Islam di Sumatera Utara dan kesultanan yang ada di Sumatera Utara. Penyebaran Islam yang terjadi di Asia Tenggara menghasilkan terjadinya akulturasi dan asimilasi budaya lokal, sehingga membuahkan budaya baru yang dinamis dan unik. Catatan mengenai kerajaan besar Islam seperti Perlak, di mana proses islamisasinya dipengaruhi oleh para pedagang muslim, juga menjadikan salah satu bukti penting dalam mengkaji proses masuknya agama Islam di Nusantara. Islam masuk ke Sumatera pada abad ke-7 Masehi, yang pada waktu itu di Sumatera telah berdiri kerajaan Buddha di Sriwijaya 683 sampai 1030 Masehi, yang menjadikan Islam masuk ke daerah itu sedikit mengalami kesulitan, dan pada waktu itu kerajaan Sriwijaya mendapat serbuan dari India. Maka kesempatan itu digunakan untuk menyebarkan Islam bagi daerah-daerah. Jalur penyebaran Islam ke Pulau Sumatera Islam di Sumatera, khususnya Aceh, dipercaya sebagai cikal bakal penyebaran Islam di Nusantara. Penyebaran Islam dilakukan oleh para saudagar Arab yang hilir mudik berdagang dari Mesir, Persia, Gujarat ke Cina melalui Basur, Fansur yang dipastikan terletak di ujung barat Pulau Sumatera. Para pembawa Islam datang langsung dari Semenanjung, Arabia, yang merupakan utusan resmi khalifah atau para pedagang profesional Islam yang telah memiliki hubungan perdagangan dengan Aceh sebagai daerah persinggahan dalam perjalanan menuju Cina. Hubungan yang sudah terbina sejak lama yang melahirkan asimilasi keturunan Arab Aceh di sekitar pesisir ujung Pulau Sumatera telah memudahkan penyiaran Islam. Islam telah berkembang di Aceh sejak abad ke-7. Keberadaannya dibawa oleh para saudagar Islam Arab dan bukan merupakan misi khusus penyebaran agama. Selain dari perdagangan, masuknya Islam ke daerah Sumatera juga dipengaruhi oleh kerajaan-kerajaan yang ada di Sumatera dan dakwah-dakwah dari wali-wali atau ulama yang ada pada saat itu. Tokoh-tokoh yang mempengaruhi masuknya Islam di Pulau Sumatera selain dari perdagangan, pernikahan, dan kerajaan. Masuknya Islam di Pulau Sumatera juga dipengaruhi oleh tokoh-tokoh, yaitu diantaranya adalah Syekh Baharudin, Sumatera Barat, Raden Rahmat, Sunan Ampel, Minak Kumalabumi, Sumatera Selatan. Kerajaan-kerajaan Islam yang mempengaruhi masuknya Islam di Sumatera, kerajaan Islam yang sangat berperan penting dalam masuknya Islam di Pulau Sumatera. Berikut Kesultanan Islam di Indonesia dan Kesultanan Islam yang ada di Sumatera Utara. Satu, Kesultanan Langkat. Kesultanan Langkat berada di kawasan Kabupaten Langkat yang ketika itu berada di kawasan Sumatera Timur. Dalam perjalanannya, Kesultanan Langkat memiliki prestasi baik dalam pengembangan daerah kawasannya. Awal mula berdirinya Kesultanan Langkat adalah ketika Kerajaan Aceh melakukan ekspansi dan berhasil menaklukkan Kerajaan Aru pada tahun 1540 Masehi. Dalam peristiwa tersebut diceritakan bahwa salah seorang tokoh penting Kerajaan Aru yang bernama Syah dan melarikan diri ke daerah Deli Tua dan berinjak hijrah ke Bulu Cina, dan pada tahun 1568 Masehi beliau mendirikan sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kerajaan Langkat. Pada tahun 1877 Masehi, Belanda mengakui eksistensi Langkat sebagai sebuah kesultanan yang berdaulat. Awal mula perkembangan Kesultanan Langkat tercatat pada tahun 1840 Masehi. Ketika itu yang menjadi pemimpinnya adalah Sultan Musa dengan corak kepemimpinan yang tradisional. Fungsi Raja dan Datuk menjadi peran utama dalam pengembangan pemerintahnya. Pengembangan pemerintahnya dengan menjunjung tinggi adat dan mengedepankan pendidikan meskipun masih dalam ruang lingkup pendidikan non formal. 2. Kesultanan Asahan. Di Kabupaten Asahan terdapat sebuah kerajaan yang dikenal dengan Kesultanan Asahan. Kesultanan Asahan ini memiliki wilayah kekuasaan hingga ke Kabupaten Batubara, Tanjung Balai, Labuan Batu Utara, Labuan Batu Selatan, dan Labuan Batu Induk yang didirikan pada tahun 1630 Masehi. Cikal bakal munculnya Kesultanan Asahan memiliki hubungan erat dengan Sultan Iskandar Muda yang merupakan seorang Sultan Aceh. Pada tahun 1612 Masehi disinyali bahwa awal kemunculan Kesultanan Asahan yang didasari oleh perjalanan Sultan Iskandar Muda ke negeri Johor dan Malang. Perjalanan panjang tersebut melintasi sebuah tanjung dan kawasan Sungai Asahan dan Sungai Silau. Sultan Iskandar Muda dan rombongan tidak hanya sekedar melintasi daerah tersebut, namun mereka beristirahat di sana dan memperhatikan daerah sekitar. Dalam perhatian tersebut, ia pun bertemu dengan seorang raja yang bernama Raja Simargolang. Berbagai dialog terjadi antara dua raja yang memiliki karakteristik yang berada di kawasan antara Sungai Asahan dan Sungai Silau, yang pada akhirnya Sultan Iskandar Muda diberi izin untuk mendirikan sebuah balai
berbentuk peralatan di tempat persinggahan itu. Balai tersebut berfungsi sebagai tempat musyawarah sultan dan para rombongan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perjalanan dan daerah kekuasaan. 3. Kesultanan Serdang. Kesultanan Serdang ditumbuhkan pada abad ke-18. Posisi Kesultanan Serdang berdampingan dengan Kesultanan Delhi. Jika diperhatikan dalam peta, maka Kesultanan Serdang berada di dua kabupaten, Kabupaten Serdang Bedagai dan Kabupaten Deli Serdang. Tidak sekedar berdampingan secara geografis, akan tetapi kedua kesultanan ini memiliki hubungan yang sangat erat. Menurut Rukman Sinar, raja pertama di Serdang adalah cucu dari Seri Paduka Gocah Pahlawan yang bernama Tuanku Umar Johor Pahlawan. Pada pertengahan abad ke-19 Masehi, dibuka kawasan perkebunan tembakau di wilayah kekuasaan Kesultanan Serdang. Pasca kehadirnya perkebunan tembakau tersebut, wilayah pesisir Sumatera Timur, khususnya Kesultanan Serdang, menjadi perhatian besar Belanda, dan Belanda pun sibuk mengotak-atik daerah Kesultanan Serdang. Dengan memecahkan peta-peta geografis, hadirnya perkebunan tembakau ini juga mengakibatkan perpindahan pusat pemerintahan dari rantau. 4. Kedatukan Lima Laras. Di Kabupaten Batubara terdapat kedatukan yang bernama Kedatukan Lima Laras. Salah satu peninggalan yang masih ada saat ini adalah berupa istana yang bernama Istana Niat Lima Laras. Istana Niat Lima Laras ini terletak di Kecamatan Limbung Hangus, Kabupaten Batubara. Sebelum terjadinya pemekaran kecamatan, Istana Niat Lima Laras ini terletak di Kecamatan Tanjung Tiram, Kabupaten Batubara. Menurut catatan sejarah, pembangunan Istana Niat Lima Laras ini dilatar belakangi oleh nazar dari Datuk Muhammad Yuda, Datuk yang ke-11. Datuk Muhammad Yuda adalah seorang pedagang yang melintasi perairan Selat Malaka hingga ke Malaysia. Kondisi dalam negeri sangat sulit bagi Datuk untuk melakukan pelayaran ke Malaysia, karena saat itu Belanda melarang penduduk negeri Batubara untuk berdagang ke luar negara. Datuk Muhammad Yuda pun mendapat teguran dan ancaman dari Belanda jika beliau tetap nekat untuk pergi berlayar. Datuk Muhammad Yuda menunjukkan bahwa ia adalah seorang datuk yang memberani hingga keteguran dan ancaman dari Belanda tidak membuat Datuk Muhammad Yuda gentar. Ia terus melanjutkan aktivitas berdagang dan berlayar. Namun saat akan berangkat ke Malaysia, ia menanjar bahwa jika ia selamat dalam perjalanan dan dapat keuntungan, maka ia akan membangun singgasana berupa istana dari segala rintangan yang ada, dan beliau kembali ke Batubara dengan mendapatkan keuntungan yang besar sehingga niat ia membangun istana dapat terwujud, dan istana itu diberi nama Istana Niat Lima Laras.